Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiz zahma ma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadna bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita membahas tentang hadis yang kelima dari hadis Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun wa fi riwayatin di muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis diceritakan dari Ummul Mukminin, ibunya semua orang mukmin, Ummi Abdillah, ibunya Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di Siti Aisyah ini mendapat kunyah julukan Ummul Mukminin, ibunya semua orang mukmin. Kemudian Ummi Abdillah, ibunya Abdullah. Di sini di beberapa riwayat bahwa Siti Aisyah itu dengan Rasulullah tidak punya keturunan. Tapi di sini disebutkan Ummi Abdillah. Ada beberapa pendapat dari beberapa ulama yang mengatakan bahwa Abdillah ini yaitu ponaannya Siti Aisyah, bukan putranya. Ada yang mengatakan bahwa Siti Aisyah itu pernah hamil dan keguguran, makanya disebut Ummi Abdillah, ibunya Abdullah. Tapi yang banyak diriwayatkan adalah Abdillah ini ponaannya Siti Aisyah, ponaannya, bukan putranya Siti Aisyah. Memang orang Arab itu biasa mempunyai kunyah, mempunyai juluk, ada Ummi Sulaim, ibunya Sulaim. Kalau orang laki-laki Abu Abdullah, bapaknya Abdullah. Itu memang julukannya, kunyahnya. Kalau di Madura itu Pananoh, Mananoh, itu kunyah. Hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatsa, barang siapa, ahdasa, yang mengada-ngada, yang membuat sesuatu yang baru, fi amrina, dalam masalah agama kita, hadza, yang ini, yaitu agama Islam, ma laysa minhu, padahal sesuatu yang baru tersebut tidak ada dari agama, fahuwa raddun, maka ini tertolak. Hadis ini memang yang menjadi perdebatan masa-masa sekarang, ya, masa-masa sekarang, sehingga mengatakan bid'ah lah begini ya dari hadis ini. Dari hadis ini beberapa ulama berbeda pendapat. Kalau dari Syafi'iyah itu mengatakan bahwa sesuatu yang baru itu ada yang baik, ada yang tidak baik.
Ada yang diterima oleh Allah, ada yang tidak diterima. Sesuatu yang baru, yang tidak ada tuntunan dari agama, itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, bahkan ada yang mengatakan, katakanlah bid'ah gitu lah, biar gampangnya bid'ah lah gitu ya. Gampangnya bid'ah. Bid'ah itu ada yang mengatakan bid'ah yang baik, ada yang mengatakan bid'ah yang baik dan bid'ah yang tidak baik. Ada yang mengatakan semua bid'ah tidak baik. Ya dari hadis ini sudah. Satu hadis ini sudah. Ya ada turunnya hadis kullu bid'atin itu dari hadis ini. Sehingga banyak perbedaan dalam masalah ini. Sehingga mengatakan begini bid'ah, begitu bid'ah, begitu. Begini tidak boleh, begitu tidak boleh. Ada yang seperti itu. Tapi yang semua madzhabul arba'ah, imam-imam yang 4, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, semuanya ini mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Bahkan dari yang baik ini, turunan dari yang baik ini, ada bid'ah yang wajib, harus. Memang harus. Bukan hanya tidak baik, tapi harus. Bukan hanya baik, tapi harus. Seperti penulisan mushaf Al-Quran. Pengumpulan mushaf Al-Quran. Karena itu pada zaman Rasulullah tidak ada mushaf yang seperti ini. Ayat-ayat Al-Quran itu ditulis di batu, ya, di mana turun ditulis di situ, ada ditulis di pohon, ada ditulis di tulang gitu. Pada masa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, banyak para penghafal Al-Quran yang wafat, sehingga Sayyidina Umar usul pada Abu Bakar, pada khalifah pertama pada waktu itu, Abu Bakar, ini gimana? Para penghafal Al-Quran sudah banyak yang wafat, yang meninggal. Kalau ini tidak dibukukan Al-Quran, maka akan terancam hilang Al-Quran ini. Abu Bakar berpikir, sampai Abu Bakar menjawab begini, kaifa naf'alu ma lam yaf'alhu Rasulullah. Bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Abu Bakar masih ragu, oh, ini bid'ah ini. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, tidak pernah dibukukan. Gimana ini? Saya khawatir ini tertolak. Terus berulang kali. Pulanglah Sayyidina Umar, kemudian musyawarah lagi, Hanya Abu Bakar juga setelah berijtihad membenarkan usulan Sayyidina Umar. Oh iya ya. Ini kalau tidak dibukukan, lama-lama Al-Quran ini akan hilang. Dan walaupun nanti tidak hilang secara keseluruhan, akan tidak sama. Antara penghafal satunya dengan yang satunya akan tidak sama. Makanya oleh Abu Bakar, Al-Quran itu dibukukan. Di sini termasuk bid'ah yang wajib. Termasuk wajib Al-Quran itu dibukukan ketika itu. Karena kalau tidak dibukukan, ya tidak nyampe ke kita sekarang mungkin Al-Quran itu. Ini termasuk contoh bid'ah yang wajib. Ya Abu Bakar sadar. Sampai beliau menjawab, kaifa naf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah. Bagaimana saya akan berbuat sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah. Karena pemahamannya bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Itu kan pemahamannya begini. Hanya begini. Jadi bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Pemahamannya begini. Tetapi yang mengartikan bahwa bid'ah itu ada yang baik, ya juga dalilnya dari Rasulullah. Dalilnya juga Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falaha ajruha wa ajru man amilaha ba'dahu. Barang siapa yang memulai sesuatu perbuatan yang baik dalam Islam, maka dia
akan mendapat pahala dari perbuatan itu dan juga mendapat pahalanya dari orang yang meneruskan perbuatan kebaikan itu. Sehingga dikatakan sunnatan hasanatan, mengerjakan, memulai sesuatu yang baik. Berarti ada bid'ah itu yang baik. Itu. Ada bid'ah yang baik. Yang kedua, yang mengatakan bid'ah itu yang ada yang baik, ya karena memang Rasulullah itu pernah bersabda bahwa khairul qurun qarni, masa yang paling baik, waktu yang paling baik itu adalah qarni, masaku, masa saya. Kemudian kata Rasulullah, kemudian masa setelahku, yaitu masa sahabat. Kemudian masa setelahnya yaitu masa tabi'in. Lah masa ini yang dikatakan masa salaf. Masa salaf 300 tahun. Satu masa ini dianggap 100 tahun. Masa Rasulullah 100 tahun. Diteruskan sahabat 100 tahun. Diteruskan tabi'in 100 tahun. Ya, tabi'in inilah yang mazhab yang 4 itu. Imam Malik, kemudian Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Inilah masa-masa salaf. Jadi yang betul-betul pengikut salaf, ya ini yang mengikuti Rasulullah, mengikuti sahabat, dan mengikuti madhab-madhab yang 4. Ini yang betul-betul salaf. Karena ini yang yang disabdakan oleh Rasulullah. Nah, ini, jadi masaku, kemudian masa sahabatku, dan masa setelahnya yaitu masa tabi'in. 300 tahun inilah, 3 abad inilah masa-masa salaf. Setelah itu barulah masa-masa khalaf. Masa-masa khalaf. Nah, ini maka karena pertimbangannya seperti itu, maka kita banyak mengikuti sahabat maksudnya sahabat. Nah, ini sahabat membukukan Al-Quran, ya kita ikut, karena itu masa salaf. Karena Rasulullah itu pernah bersabda, ikutlah kepadaku dan ikut pada sahabatku. Nah, itu. Karena kalau hanya ikut Rasulullah tanpa ikut sahabat, ya tidak nutut kita itu, tidak nutut. Nah, ini jadi ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Termasuk juga bahkan ada bid'ah yang sunnah. Bid'ah yang sunnah, yang sangat dianjurkan. Seperti apa? Seperti mendirikan madrasah-madrasah, sekolahan-sekolahan, pondok-pondok pesantren. Yang masalah ini tidak ada pada masa Rasulullah, tidak ada madrasah-madrasah. Sekolah-sekolah itu tidak ada. Ya kalau semuanya dianggap bid'ah tidak baik, berarti juga itu tidak baik. Kalau dianggap semua bid'ah itu tidak baik, maka Al-Quran pun juga dianggap tidak baik pembukuannya. Nah, ini bid'ah sampai ada yang wajib dan ada yang sunnah. Sehingga pada waktu itu ada madrasah Madinah, ada madrasah Makkah, madrasah Baghdad, ya, yang didirikan oleh para sahabat Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik. Juga mendirikan pondok-pondok pesantren. Dan juga termasuk yang sunnah adalah penyusunan hadis, masuk sunnah. Karena pada masa Rasulullah hadis itu tidak ditulis oleh sahabat. Sahabat itu dulu hanya mengandalkan hafalan. Mayoritas sahabat pada waktu itu buta huruf, mayoritas buta huruf. Jadi mengandalkan hafalan, tidak ada penulisan hadis, tidak ada. Kemudian dikumpulkan oleh Imam Malik, lahirlah hadis Al-Muwatta, ya. Terus turunannya Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Imam Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan seterusnya. Ini pembukuan hadis. Bahkan Imam Bukhari saja, yang beliau hadisnya ini sudah sangat diakui paling sahih, ya, itu Imam Bukhari ini mazhabnya Syafi'i,
Imam Bukhari, mayoritas para ahli hadis itu bermadzhab Syafi'i, bermadzhab Syafi'i. Nah, ini jadi bid'ah pertama yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kedua, tidak ada dalil, ya, tidak ada dalil yang memperbolehkan, baik dalil secara umum maupun dalil secara khusus. Baik dalil secara umum maupun dalil secara khusus. Baru kalau ini sudah tidak ada, secara dalil tidak ada, baik secara umum maupun secara khusus, kemudian tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, inilah baru dikatakan bid'ah yang tidak boleh. Kayak sholat subuh, kok bisa ya sholat subuh ini kok hanya 2 rakaat, padahal ini masa-masa imun, ditambah aja sampai 4 rakaat umpama. Itu tidak boleh, itu namanya yang seperti itu, yang mengada-ada, yang mengada-ada. Kalau masih ada dalil, walaupun tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, maka ini masih bisa diikuti, dan itu bukan bid'ah. Itu bukan bid'ah. Kalau masih ada dalil, walaupun dalil itu secara umum, itu masih bisa diikuti. Itu bukan bid'ah namanya, masih bukan dalam koridor bid'ah. Dan itu masih bisa kita ikuti. Contoh seperti peringatan Maulid. Rasulullah memang tidak pernah memperingati Maulid seperti sekarang ini. Tapi Rasulullah setelah ditanya, kenapa Rasulullah berpuasa hari Senin? Ya karena hari Senin itu hari kelahiranku. Berarti Rasulullah menghormati hari kelahirannya. Nah, ini walaupun secara tidak seperti acara-acara seperti sekarang, tapi Rasulullah juga pernah memperingati. Bukan hanya pernah, tiap hari Senin Rasulullah memperingati hari kelahirannya. Nah, berarti masih ada dalil untuk memperingati kelahiran Rasulullah. Adapun caranya ya terserah sudah. Nah itu yang dipermasalahkan sekarang itu karena kadang caranya terlalu bermewah-mewah itu. Tetapi itu kalau diurut dari beberapa dalil, dalam peringatan Maulid ada kajian sirah nabawiyah, menceritakan tentang kehidupan Rasulullah. Adakah itu berita? Ada. Al-Quran ada. Al-Quran itu mayoritas Al-Quran itu adalah kisah-kisah para Rasul. Supaya apa? Supaya ini bisa diambil pelajaran bagi orang-orang yang suka berpikir. Itu kata Allah. Dalam Maulid, dalam peringatan Maulid juga ada sedekah. Apakah ada perintah sedekah? Banyak. Dalam peringatan Maulid ada bacaan sholawat. Apakah ada perintah sholawat? Ya banyak. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, kata Allah, berbacalah sholawat pada Rasulullah. Ini berarti ada dalil, walaupun itu bukan dalil yang khusus. Nah, itu bukan yang khusus. Hanya caranya saja yang dipermasalahkan. Kalau peringatannya, saya kira semua sepakat boleh. Nah, ya inilah perbedaan ya, tidak apa-apa perbedaan. Kita hormati perbedaan asalkan tidak menyimpang dari syariat. Ya kalau perbedaannya seperti Panji Gumilang tidak tahu. Yang lagi ngetren sekarang. Itu perbedaan yang sudah mendasar. Karena perbedaan ini begini, perbedaan ini ada yang menyangkut masalah furu'iyah. Furu'iyah ini masalah bukan akidah. Masalah bukan pokok, bukan hukum pokok. Yang diperbedakan umpama sholat, bukan sholatnya kan begitu. Bukan sholatnya yang menjadi perbedaan. Tapi masalah furuknya, masalah kunutnya, dan itu masalah furuknya. Ya silakan sama-sama menghormati, yang mau kunut ya monggo, enggak pun ya enggak apa-apa kan gitu. Yang keliru itu yang enggak sholat subuh kan kayak itu nanti. Perbedaan tidak apa-apa. Nah, tapi kita meyakini bahwa bid'ah itu
ada yang baik dan bid'ah ada yang tidak baik. Bahkan Sayyidina Umar pernah mengatakan ketika Sayyidina Umar ini menyuruh seorang sahabat untuk mengimami sholat tarawih, dengan 20 rakaat, Sayyidina Umar berkata, inilah paling baiknya bid'ah. Inilah paling baiknya bid'ah. Berarti bid'ah ada yang baik. Pada masa Rasulullah tidak ada sholat tarawih berjamaah itu. Yang ada qiyamul lail, sholat malam, menghidupkan Ramadan. Tidak langsung ada sholat tarawih, bukan. Ya, Sayyidina Umar melihat, wah ini kok bagus, orang berkumpul sholat sendiri-sendiri di masjid. Gimana ini kalau dibentuk sholat berjamaah, dibuat berjamaah? Sayyidina lalu menyuruh seorang imam memimpin sholat dan mengambil 20 rakaat. Kemudian Sayyidina berkata, inilah paling baiknya bid'ah. Kan masih ada dalil untuk diikuti, tidak apa-apa ikuti. Adapun yang tidak mau 20 silakan, tidak apa-apa. Yang tidak bagus, yang tidak tarawih sama sekali, hanya keluar-keluar aja. Bahkan kalau masih pada masa Rasulullah itu asyik. Walaupun tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, sahabat itu pernah mencoba-coba dan oleh Rasulullah diiyakan. Seperti sholat berjamaah, makmumnya masbuk. Ketika imam sudah, katakanlah sholat isya 4 rakaat, imam sudah nyampe 2 rakaat. Dulu awalnya ada makmum datang, imam sudah 2 rakaat, makmum ini ngejar. Jadi makmum yang satunya yang sudah dari awal itu pakai isyarat, berarti imam sudah 2 rakaat, ini ngejar sudah cepat untuk sholat itu cepat, kok ngejar, salamnya nanti bersama, awalnya demikian. Kemudian ada sahabat, oh ini kok tidak enak kayaknya, datang sahabat, dia sholat santai, ikut imam. Kemudian imam setelah salam, dia bangun lagi menambah rakaatnya. Dilaporkan pada Rasulullah, ya Rasul, ini buat baru ini, kenapa begini? Oh iya ya, kayaknya enaknya gini kayaknya. Ya ikut yang ini aja lah. Itu pada masa Rasulullah. Jadi asik ya, tidak ada yang wah itu bid'ah, itu tidak boleh, tidak ada seperti itu Rasulullah itu. Itu yang umum itu, yang sering kita dengar, Rasulullah itu pernah mengutus beberapa sahabat ke Bani Quraidah. Sebelum berangkat Rasulullah berpesan, kamu jangan sholat kecuali nanti nyampe di kampung Bani Quraidah. Jangan sholat kecuali nyampe sana. Kemudian di perjalanan tahu-tahu masuk waktu asar. Ini gimana? Kata Rasulullah, jangan sholat kecuali nyampe di Bani Quraidah. Akhirnya sahabat ini menjadi 2. Wanda itu Rasulullah itu hanya majas, hanya sindiran aja. Artinya apa? Kita harus cepat-cepat kan gitu. Itu bukan dilarang sholat, itu enggak. Rasulullah hanya berpesan demikian agar kita cepat. Kata yang satunya, Wanda ini memang harus sholat di sana. Akhirnya terjadi 2 sahabat yang berbeda. Ada yang sholat asar di situ, ada yang melanjutkan perjalanan sampai di Bani Quraidah. Pulang dilaporkan pada Rasulullah, ini begini. Anda benar, Anda baik. Nah itu. Bahkan termasuk sholat ba'diyatal wudu, sholat setelah wudu, Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Kemudian Rasulullah memanggil sahabat Bilal, sini. Apa ya Rasul? Apa yang kamu kerjakan? Bilal, tidak ada ya Rasul kecuali yang Anda ajarkan. Tidak, terus terang aja apa yang kamu kerjakan. Ya mohon maaf ya Rasulullah, saya itu kalau setelah berwudu saya sholat sunat, sholat ba'diyatal wudu. Ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah lalu bilang,
karena itulah suara sandalmu sudah terdengar di surga. Ya. Indah ya, indah jadinya ya, indah. Tidak seperti sekarang ini, sekarang menyalahkan sana. Masa Rasulullah itu indah, 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 sangat indah. Nah dari sini maka ada apa? Muncullah ya dua pendapat yang sangat berbeda. Ada yang mengatakan bid'ah yang tidak bisa dibagi. Kapan? Kalau sudah bid'ah, bid'ah sesat. Kalau sesat tidak boleh. Ada yang mengatakan bid'ah itu masih bisa terbagi, masih bisa dibagi. Yang mengatakan bid'ah tidak bisa dibagi juga punya alasan. Kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah sesat. Nah, juga punya dasar. Setiap bid'ah itu sesat. Dan setiap sesat pasti di neraka. Kata orang yang membagi bid'ah masih bisa dibagi. Dan tidak, kullu ini bukan berarti keseluruhan. Dalam bahasa Arab itu kullu ini bisa diartikan mayoritas, kebanyakan. Kebanyakan. Cak-cak, semua itu tidak harus semua. Seperti bahasa kita. Sudah gimana? Datang semua. Datang semua. Padahal masih banyak, ada yang belum datang. Itu. Kullu itu tidak harus bermakna keseluruhan. Tapi kullu ini kebanyakan, bermakna mayoritas. Oh, mayoritas sudah hadir. Jadi kullu tidak harus bermakna secara keseluruhan. Ini yang mengatakan bid'ah masih bisa dibagi. Dan dengan dalil-dalil yang lain tadi. Yang mengatakan bid'ah tidak bisa dibagi, ya karena kullu, setiap. Rasulullah berkata, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Dan setiap barang sesat itu di neraka. Nah itu. Ya perbedaan ini perbedaan yang indah sebetulnya kalau kita ya pahami. Asalkan tidak usah menyalahkan lah ya. Silakan yang mau kunut ya mau kunut, yang enggak ya enggak, yang enggak apa-apa, yang mau tahlilan ya monggo, yang tidak ya enggak apa-apa, yang mau maulidan ya monggo, yang tidak ya enggak apa-apa. Itulah. Tidak usah saling menyalahkan dan mengkafirkan. Dan alhamdulillah sekarang ini budaya-budaya seperti itu sudah mulai mengurang, walaupun masih ada, walaupun tapi sudah mulai mengurang, sudah. Ya dengan adanya apa? Informasi-informasi ya, melalui media sosial. Tapi di media sosial ya lihat dulu, di media sosial itu ada 4 tahun yang lalu kan begitu, bukan yang sekarang gitu. Cuma ditontonnya sekarang, 10 tahun yang lalu masih ada kan gitu. Tapi untuk masa-masa sekarang ini alhamdulillah sudah mulai mengurang, walaupun juga masih ada. Jadi bid'ah itu apa ya, definisinya pertama tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, yang kedua memang tidak ada dalil sama sekali. Selama masih ada dalil walaupun tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, itu masih bisa kita ikuti dan bukan bid'ah. Setelah kita pikir seperti Imam Bukhari itu penghafal hadis, penyusun hadis Sahih Bukhari. Tapi beliau dalam kitab itu ada menyebutkan Rasulullah tidak pernah berkunut. Di situ juga Imam Bukhari menyebutkan Rasulullah berkunut. Sehingga Imam Bukhari ikut yang berkunut. Kan indah. Jadi Imam Bukhari bukan lalu membuang hadis Rasulullah yang tidak pernah berkunut, enggak. Nah, itu. Tapi Imam Bukhari juga menyebutkan, oh inilah Rasulullah begini-begini, Rasulullah begini-begini, pernah berkunut, tidak pernah berkunut, itu disebutkan semua dari referensi hadis Rasulullah. Dan nanti memahaminya ya sesuai dengan pemahaman ahli hadis. Jangan-jangan kita itu hanya paham satu hadis itu aja yang kita baca, yang kita buat dalil itu. Jadi pemaduan hadis antara hadis yang satu dengan hadis yang lain itu harus dipadukan. Hadis itu begini cara memahaminya.
Kalau ada dua hadis yang bertentangan, selama dua hadis ini masih bisa dikompromikan secara pemahamannya, maka harus dikompromikan. Harus dikompromikan. Kalau dua hadis yang bertentangan tidak bisa dikompromikan, maka dilihat sejarah turunan hadisnya. Nah, itu caranya nanti demikian. Caranya demikian. Seperti hadis yang dipakai untuk berkunut. Hadis yang dipakai untuk berkunut dan hadis yang tidak berkunut. Hadis yang tidak berkunut itu ada hadis bahwa Rasulullah itu pernah berkunut selama 1 bulan. Setelah itu Rasulullah tidak berkunut lagi. Ada seperti itu. Hadis ada seperti itu. Ini ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu berkunut fil fajr, dalam salat subuh. Sampai kapan? Sampai beliau meninggal. Sampai beliau meninggal. Kemudian ada hadis yang mengatakan bahwa ada salah seorang anaknya sahabat nanya, ayahku, engkau pernah sholat di belakang Rasulullah, engkau pernah sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Bagaimana, apa mereka ini berkunut? Sahabat ini menjawab, itu bid'ah. Itu bid'ah. Dan ini yang dipakai oleh orang yang tidak berkunut. Dan kita yang Syafi'iyah itu mengompromikan kedua hadis yang bertentangan ini. Pertama, hadis yang Rasulullah berkunut hanya 1 bulan itu adalah kunut nazilah. Kunut nazilah. Kunut nazilah ini kunut ketika ada musibah. Kata musibah, ada musibah berkunut. Rasulullah selama 1 bulan itu berkunut. Setelah itu Rasulullah berhenti. Dan yang dimaksud berhenti ini bukan berhenti kunut subuh, tapi berhenti kunut nazilahnya. Subuhnya tetap. Nah, itu diartikan seperti itu. Kenapa kok diartikan subuhnya tetap? Karena ada hadis lain yang mengatakan bahwa Rasulullah itu berkunut dalam sholat subuh ini sampai akhir hayat beliau. Nah, dipadukan hadis itu. Masih bisa dipadukan. Selama masih dipadukan pengertiannya, ya dipadukan. Kalau tidak, maka harus ditinjau sejarah hadis itu. Turunnya, penyebabnya hadis itu apa. Nah itu. Ya kita tidak usah ke sana. Kita kan sekarang sudah ngambil matengnya saja. Tidak usah mikir baru-baru sudah. Oh matengnya begini, ya ikut yang mateng aja sudah. Karena kalau kita itu mikir yang mau mikir yang ini masih buat yang baru, ya kita harus belajar banyak ini, harus belajar ilmu hadis, belajar tentang perawi, ya. Perawinya ini siapa saja, ini perawinya ini ini tidak cekatan, ini mudah lupa. Ya harus belajar itu, ya sulit kita itu, tidak jadi kerja gitu. Jadi kita ambil matangnya aja, ambil matang. Selama kita itu masih mengikuti salah satu dari 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Abu Hanifah, Hanafi, itu masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan awal di Makkah dan Madinah itu mazhabnya Maliki. Karena Imam Malik ini masih berguru pada sahabat. Imam Malik ini nututi kepada sahabat. Bergurunya kepada sahabat. Imam Malik ini. Kemudian setelah itu Imam Abu Hanifah berguru kepada Imam Malik. Setelah itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini lahir tahun 90-an Hijriyah, meninggalnya tahun 150-an. Berarti ini masih dalam kurun yang kedua. Masih kurun yang kedua. Masih nututi pada para tabi'in. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada beliau, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Imam Malik berguru pada sahabat berguru pada Rasulullah. Nyambungnya seperti itu.
Nyambungnya seperti itu. Dan Imam Syafi'i walaupun mengatakan bahwa kunut itu sunnah, bahkan kalau ditinggal lupa harus diganti dengan sujud sahwi. Satu saat beliau pernah sholat di daerahnya Abu Hanifah. Kata santrinya, wah ini menang kita, ini menang karena kita sholat di masjidnya Abu Hanifah dan di situ imamnya Imam Syafi'i pasti berkunut. Gimana? Imam Syafi'i tidak berkunut waktu itu. Jadi menghargai perbedaan, Nah inilah indahnya dalam perbedaan. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa bid'ah tidak bisa dibagi, ya sudah silakan. Tapi kalau sangat dikaji akan kesulitan kita hidup ini, akan kesulitan. Masa madrasah sekolah-sekolah formal seperti SMP tidak ada dulu pada waktu Rasulullah, tidak ada tempat-tempat pendidikan. Bahkan kajian-kajian seperti ini mungkin pada masa Rasulullah yang secara signifikan khusus tidak ada, tiap malam Rabu tidak ada Rasulullah. Cuma Rasulullah ya ada kajian pada sahabatnya, ya beliau tidak hanya menyampaikan firman Allah ya, pada saat firman Allah begini, ada wahyu barusan turun begini ini sudah gitu. Ngumpul di masjid tentang perjuangan perkembangan Islamnya itu aja Rasulullah. Kajian seperti ini tidak ada. Kemudian apalagi dikhususkan malam Rabu, tidak ada gitu. Tidak ada. Nah ini makanya ya jangan terlalu kaku mengartikan hadis ini. Sehingga kalau dari Ahlus Sunnah mengatakan yang dimaksud dengan man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-ada dalam masalah kita, masalah agama, kemudian tidak ada contoh dari Rasulullah dan tidak ada dalil yang khusus, itu baru dikatakan bid'ah. Selama masih ada dalil itu belum bisa dikatakan bid'ah. Seperti tadi pemanduan hadis, ayahku engkau pernah sholat di belakang Rasulullah, engkau pernah sholat di belakang Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apakah beliau berkunut? Jawabnya orang tuanya ini berkata begini, anakku itu bid'ah. Itu bid'ah. Jawaban ini kan masih masih tidak jelas. Yang dikatakan itu bid'ah ini apa? Apa kunutnya? Apa pertanyaanmu? Kamu nanya ini telat. Itu. Beliau itu sudah berkunut sudah dulu, kamu baru nanya, berarti kamu yang bid'ah. Pertanyaan kamu ini bid'ah, bisa diartikan seperti itu. Andaikan jelas, oh anakku kunut itu bid'ah, ya kan jelas. Ini kan tidak jelas. Anakku itu bid'ah, itu jawabannya. Jadi ya jawaban ini juga masih belum jelas, sehingga perlu dipadukan dengan hadis-hadis yang lain, karena ya Al-Quran itu begini, Al-Quran ataupun hadis. Al-Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat ini ayat yang masih belum jelas pemahamannya, sehingga cara memahaminya harus perlu ditakwil. Seperti yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan mereka. Apa tangan? Apa Allah itu punya tangan? Nah, ini makanya adapun ada perbedaan dalam masalah pengertian, ya silakan ya, sama-sama menghormati perbedaan itu. Tidak usah saling ngotot begini tidak usah. Kita umpama satu saat sholat di belakang orang yang tidak berkunut, ya kita makmum, ikuti. Ada kebetulan kita mempunyai pemahaman kunut tidak boleh, sholat di belakang orang yang kunut, ya ikut saja. Ya,
Jangan langsung muharokoh, nggak usah. Itu menghargai perbedaan, menghargai perbedaan. Mungkin sampai di sini dulu. Ada hal yang perlu di musyawarahkan, mungkin bukan pertanyaan, mungkin perlu dimusyawarahkan dalam hal-hal seperti ini. Kalau kita buka di YouTube-nya Ustadz Adi Hidayat, itu bagus penjelasannya. Ya. Fatihah di luar sholat. Coba lihat, Ustadz Adi Hidayat itu kan apa ya? Ustadznya Muhammadiyah. Itu buka bagaimana hukum membaca Fatihah di luar sholat. Ustadz Adi Hidayat. Bagus jawabannya. Bagus jawabannya. Iya. Fatihah itu kalau kata Nabi, sabda Nabi, Fatihah itu untuk dibaca apa saja silahkan. Ya. Al-Fatihah 5 quri'alahu. Fatihah untuk niat apa aja yang diniati oleh pembacanya. Itu Al-Fatihah. Satu. Yang kedua, Fatihah itu adalah Al-Quran, termasuk salah satu dari surat Al-Quran, surat Al-Fatihah. Dan membaca Al-Quran itu tidak harus dalam satu pekerjaan, tidak harus dalam satu waktu, ya, bebas kan, di mana saja, asalkan bukan di tempat-tempat terlarangan gitu ya. Di mana saja, mau dibaca di masjid, di rumah, ya waktu di kantor, silakan, karena itu ayat Al-Quran. Bahkan zayyinu buyutakum biqiraatil Quran, hiasi rumahmu itu dengan bacaan Al-Quran. Al-Fatihah masuk di dalamnya. Al-Fatihah masih termasuk di dalam surat Al-Quran itu. Berarti yang dimaksud biqiraatil Quran, Fatihah masuk di dalamnya. Masuk di dalamnya. Ya, adapun yang firman tidak memperbolehkan, ya itulah yang bid'ah sebetulnya. Itulah yang bid'ah. Karena itu jelas, dalilnya jelas, ya, tuntunannya jelas, dalilnya jelas. Itu yang masuk yang mengada-ngada. Mungkin itu yang masuk mengada-ngada. Cobalah buka channel jawabannya Ustadz Adi Hidayat, itu bagus jawabannya beliau itu. Tapi tidak sempat buka juga, cuma ya sekilas bagus jawabannya gitu. Dan yaitu kembali ke pelajaran yang awal, innamal a'malu binniyat, ya. Sedangkan dalam hadis disebutkan Al-Fatihah 5 quri'alahu. Fatihah itu untuk apa saja yang diniati oleh pembacanya. Ya, itu tergantung niat sudah, tergantung niatnya. Satu, yang kedua, anjuran membaca Al-Quran itu tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan tempat. Selama bukan tempat-tempat terlarang ya. Kalau di dalam toilet kan tidak boleh. Selama bukan di dalam tempat-tempat terlarang. Waktunya pun juga iya, kapan saja itu. Anjurannya ya kapan saja, tidak harus dalam sholat, tidak harus dalam sholat. Artinya surat Fatihah itu bukan khusus untuk membuka sholat. Misal, cukup. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat, dapat menambah ilmu kita. Ala hadhihi wa ala niyatin sholih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayya'budu ayyama subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta alhamdulillahi rabbil alamin.